Anak-anak, jadi hari ini atau kali ini Bu akan menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi surat pribadi dan surat dinas. Jadi kita akan mengetahui apa sih itu surat pribadi dan apa sih itu surat dinas. Sebelum itu, ini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari dan ini indikatornya ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Lalu setelah itu tujuannya adalah ini tujuan pembelajarannya ya. Lalu setelah itu, sebelum kita mulai, ini kalian ada 4 gambar. Kalian bisa lihat di sini ada WhatsApp, ada surat yang ditulis di amplop, ada email, ada Pos Indonesia. Kira-kira ini semua tuh apa sih? Ya, betul. Ini semua adalah cara kita mengirim pesan. Bisa pesan singkat lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat surat yang dikirim dari kantor pos. Semua ini adalah gambaran dari contoh dari surat atau cara mengirim pesan ya. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ada stimulasi 1. Ini kira-kira surat apa yang di nomor 1? Dan di nomor 2 itu surat apa? Ya, jadi Bu jelaskan ya, surat yang 1 ini merupakan surat pribadi. Sedangkan yang nomor 2 itu surat dinas. Apa sih perbedaannya? Apa yang menjadikannya beda surat pribadi dan surat dinas? Bisa dilihat nih kalau surat pribadi dari salamnya, dari cara menyapanya, dari bahasanya. Sedangkan kalau surat dinas itu lebih resmi. Ya, ada kop suratnya tuh, ada kop surat, ada capnya, ada pokoknya lebih resmi gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nih, mana sih kok nggak bisa? Kita lihat di sini, tentukanlah surat izin sakit itu termasuk surat apa? Surat izin sakit itu termasuk ke dalam surat mana sih? Nah, surat pribadi. Surat izin sakit itu termasuk surat pribadi. Kenapa? Ya karena itu dari orang untuk orang lain. Jadi surat izin misalnya dari kalian dari satu anak untuk gurunya. Nah, itu namanya surat pribadi ya, bukan surat dinas, bukan dari surat di bawah naungan resmi gitu, bukan. Lalu selanjutnya, susah banget sih nih. Nah, surat kegiatan pelantikan ekskul itu termasuk surat dinas karena yang mengeluarkan itu sekolah ya, atau yang mengeluarkan tuh instansi resmi. Jadi dinamakan surat dinas. Selanjutnya, surat penerimaan siswa baru dari sekolah itu surat dinas. Terus surat dari orang tua kepada anaknya itu surat pribadi. Jadi bisa kalian bedakan ya, yang mana surat pribadi dan yang mana surat dinas, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya stimulasi lagi. Tadi kan ini surat yang nomor 1 itu surat. Jadi yang nomor 1 tadi bisa kita simpulkan bahwa nomor 1 itu merupakan surat pribadi dan yang nomor 2 merupakan surat dinas. Kayak gitu. Bisa kalian bedakan ya. Nah, di sini ditebak gambar ini untuk selingan aja. Nah, selanjutnya, apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Seperti yang tadi ya, seperti surat izin sakit. Nah, itu kan komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Jadi hal-hal yang ditulis di surat itu tuh pribadi, menyangkut orang itu aja, tidak menyangkut orang lain. Itu namanya surat pribadi. Cirinya apa sih? Ciri yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar dan lainnya. Pasti ada nanyain kabarnya. Salam, bagaimana kabarmu? Nah, itu salah satu ciri surat pribadi. Ada
ada menanyakan kabar dan lainnya atau berkaitan dengan masalah pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tapi sopan. Maksudnya santai itu ya seperti tadi, hai apa kabar kamu di sana, tapi tetap sopan gitu ya. Atau dengan datangnya surat ini saya meminta izin karena tidak bisa masuk sekolah dikarenakan sakit. Nah itu kan bahasanya santai tetapi tetap sopan, seperti itu. Terus yang nomor 3, ragam bahasa tergantung penerima surat. Bahasa surat untuk ibu beda dengan bahasa surat untuk teman. Jadi ketika kalian menulis surat pribadi untuk teman, itu bahasanya berbeda dengan jika kalian menulis surat untuk ibu gitu. Nomor 4, tidak menggunakan kepala atau kop surat ya. Nah, kop surat tuh apa sih yang di atas biasanya? Kalau kalian pernah menerima surat dari sekolah, misalnya SMP Negeri 8 Jakarta, terus ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada logonya. Nah, itu namanya kop surat. Nah, di surat pribadi itu tidak ada kop suratnya. Kop surat hanya dimiliki oleh surat dinas. Seperti itu. Selanjutnya, tujuannya apa sih surat pribadi? Tujuannya adalah untuk memberikan suatu kabar atau informasi dari penulis ke pembaca surat. Biasanya ditujukan kepada kerabat, keluarga, teman, ataupun seseorang. Jadi kalau tujuan surat pribadi itu cuma untuk memberikan kabar atau informasi aja gitu. Itu tujuan surat pribadi. Lain halnya dengan surat dinas, nanti kita bahas. Nah, itu surat pribadi. Nah, selanjutnya unsur surat pribadi. Kalian bisa lihat unsur yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Kalian lihat nih, yang di atas nih sebelah kanan nomor 1 itu tempat dan tanggal surat. Terus setelah itu ada alamatnya, sahabatku Aisyah di Jakarta. Itu alamat surat. Lalu ada salam pembuka. Salam pembuka tuh salam rindu, itu salam pembuka, atau assalamualaikum atau shalom atau salam. Nah, itu namanya salam pembuka. Setelah itu ada pembuka atau pendahuluan. Hai Aisyah, apa kabar? Nah, itu namanya pembuka gitu ya. Semoga kamu baik-baik saja ya. Nah, itu namanya pembuka atau pendahuluan. Setelah itu baru masuk ke isi. Isinya tentang apa? Ya, di isinya tentang apa? Mau memberi informasi apa? Nah, ternyata si Zaskia itu memberitahu bahwa ya ini lagi COVID gitu kan, nggak bisa ketemu, ada kita belajar di rumah, itu isinya. Lalu ada penutup. Penutup itu biasanya ditandai dengan sekian dulu ya gitu. Semoga kamu bisa balas surat ini. Nah, itu namanya penutup. Setelah itu baru ada salam penutup. Salam penutup ada di akhir, sahabat terbaikmu, itu salam penutup. Dan yang terakhir itu ada nama dan tanda tangan. Itu unsur-unsur surat pribadi ada 8 ya. Ibu harap kalian paham. Setelah itu sekarang itu kita masuk ke surat dinas. Kalau tadi surat pribadi itu kan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menanyakan masalah pribadi gitu ya, atau memberi kabar gitu. Kalau surat dinas sih apa sih itu? Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan atau organisasi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintahan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Jadi kayak tadi yang surat ekskul, surat pemberitahuan dari sekolah, itu masuknya ke dalam surat dinas. Kenapa? Karena di bawah naungan dari instansi atau lembaga. Cirinya apa sih? Cirinya ada 3. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Jadi berkaitannya itu dengan suatu instansi atau suatu lembaga, sekolah, ekskul gitu ya. Terus yang kedua, menggunakan bahasa baku dan efektif. Jadi bahasa yang digunakan tuh baku ya, lebih baku dan resmi gitu. Dan ringkas dan jelas dan gak bertele-tele, gak pakai nanya kabar, gak pakai salam gimana-gimana, jadi langsung gitu, to the point. Nomor 3, menggunakan kepala surat atau kop surat. Yang tadi bilang pasti di atasnya ada kop suratnya. Nah, kita lihat ya di sini. Jenis surat dinas itu ada apa aja sih? Nih, yang pertama ada surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi, misalnya permohonan izin menggunakan gedung. Terus surat tugas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi
lembaga atau organisasi kepada salah satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya dari kepala sekolah untuk guru-guru yang di bawahnya untuk menjalankan tugas. Lalu ada surat perizinan, adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga atau organisasi untuk meminta izin. Lalu ada surat, sebentar. Kepencet. Lalu ada surat pemberitahuan, kayak surat pengumuman, surat edaran, surat pernyataan, ada surat undangan, lalu ada surat lamaran pekerjaan. Ini namanya adalah jenis-jenis dari surat dinas ya, bisa kalian baca. Selanjutnya adalah nih, kalau kalian pengen tahu unsurnya surat dinas itu apa aja, yang pertama kepala atau kop suratnya ada di paling atas nih, panitia musabaqah tilawatil Quran. Nah, ini namanya kop surat atau kepala surat. Adanya paling atas, ada logonya. Lalu tetap ada tanggal dan tempat dan tanggal surat nih. Lalu setelah itu ada nomor lampiran dan perihal nih. Ini biasa di nomor lampiran dan perihal tuh dikeluarin dari lembaganya, dari sekolahnya gitu, dari instansinya. Nomor surat tuh surat yang keberapa ini, lampirannya ada berapa lampiran, perihal tuh tentang apa sih suratnya, tentang undangan gitu. Terus 4 alamat surat nih. Nomor 5 salam pembuka. Nah, salam pembukanya juga beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi kan tadi salam pembukanya salam rindu gitu kan, salam kangen gitu. Kalau salam pembuka di surat dinas tuh dengan hormat gitu. Itu bedanya. Lalu ada pembuka. Bahasanya juga lebih resmi nih, lebih baku. Dalam rangka memeriahkan malam Ramadan. Nah, ini kan lebih resmi. Ada pembuka. Lalu isinya tentang apa? Kan undangan. Ya undangannya kapan, di mana, sampai kapan. Nah, ini ada di isi. Lalu ada penutup. Demikian surat ini. Nah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penutupnya juga lebih singkat dan lebih jelas gitu, nggak bertele-tele gitu. Lalu ada salam penutup. Salam penutupnya nih di paling sini bawah, hormat kami. Nah, itu salam penutup. Nah, setelah itu di akhir baru ada nama dan tanda tangannya. Lihat tuh, ada namanya dan tanda tangan supaya memberitahu bahwa surat ini tuh sah karena diketahui oleh ketua panitia dan sekretarisnya gitu. Sampai sini paham ya? Semoga kalian paham semua. Nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan ke ibu. Ini penjelasannya kalian dengarkan baik-baik dan kalian catat. Terima kasih semuanya.